Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zanah Ar-Rahmah, NIM 24085600034. Sini saya akan ujian kompetensi akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. 5 ayat Al-Quran terpilih yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung. Yang pertama, mengajarkan pentingnya meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya, yang merupakan fondasi utama dalam pendidikan Islam. Yang kedua, larangan berbuat syirik yang dianggap sebagai kezaliman yang besar. Ketiga, pentingnya memberi pelajaran kepada anaknya, menunjukkan bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan harus dilakukan. Yang keempat, peran orang tua terhadap anaknya, yaitu memberikan nasihat, menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak. Yang kedua, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung. Yang pertama, mengembangkan karakter siswa. Melalui pembelajaran, siswa diajarkan untuk menjadi individu yang peduli, bertanggung jawab, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Siswa diajak untuk berpikir secara kritis tentang berbagai masalah sosial dan moral, serta untuk mengambil sikap yang tegas terhadap kemungkaran. Yang ketiga, menumbuhkan keimanan. Siswa diajak untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surat tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membaca, yang merupakan dasar dari proses belajar dan memperoleh ilmu. Membaca dalam konteks ini tidak hanya terbatas dengan literasi, tetapi juga mencakup proses belajar memahami dan menginternalisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, Tuhan yang Maha Pemurah, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala ilmu pengetahuan dan kasih sayang. Hal ini menjadi dasar bagi semangat belajar yang berkelanjutan, karena ilmu pengetahuan adalah karunia yang harus dihargai dan dikelola dengan baik. Yang ketiga, pendidikan yang berorientasi pada ketuhanan, menunjukkan bahwa setiap kegiatan belajar harus diawali dengan kesadaran dan akan eksistensi Allah dan ketergantungan kita kepadanya. Hal ini juga menumbuhkan rasa syukur atas karunia ilmu pengetahuan yang diberikan. Yang keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa araduhum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya,
Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Nilai-nilai pendidikan yang terkandung, yang pertama, pentingnya pengetahuan dan pembelajaran. Menunjukkan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama benda, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah pemberian Allah yang harus dimanfaatkan. Yang kedua, keutamaan berani mengakui keterbatasan. Malaikat mengakui bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa selain yang diajarkan oleh Allah, menunjukkan pentingnya bersikap rendah hati dan terus belajar. Yang ketiga, pendidikan sebagai sarana untuk ketakwaan. Allah mengajarkan pengetahuan kepada Nabi Adam sebagai sarana untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi dengan baik. Yang keempat, tujuan pendidikan untuk memberikan manusia kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan pengetahuan yang diberikan kepada Allah untuk kemaslahatan. Yang kelima yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyudhira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, pembagian tugas, mengajarkan bahwa masyarakat muslim memiliki peran berbeda, dengan sebagian berjuang secara fisik dan sebagian lagi berjuang melalui ilmu pengetahuan. Yang kedua, pentingnya ilmu agama, menegaskan bahwa memperdalam ilmu agama adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan jihad di medan perang. Yang ketiga, dakwah sebagai jihad, menunjukkan bahwa menyebarkan ilmu pengetahuan dan memperingatkan masyarakat adalah bentuk jihad yang penting. Yang keempat, pentingnya pendidikan bagi masyarakat, menekankan bahwa dengan adanya orang-orang yang memperdalam ilmu agama, masyarakat akan menjadi lebih berpengetahuan dan dapat menjaga dirinya. 5 hadis terpilih yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan berilmu. Hadis tersebut berbunyi, Kunu rabbaniyina fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarih. Yang artinya, jadilah kamu para pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dari sekecil-kecilnya sampai menuju pada yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkait dengan hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya seorang pendidik memiliki sifat robbani, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pemahaman agama yang mendalam, dan mampu membimbing peserta didik secara bertahap. Pendidik hendaknya menjadi teladan yang baik dan mengayomi peserta didiknya. Yang kedua, yaitu pendidik idealnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama Islam, yaitu fikih. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan yang benar dan komprehensif kepada peserta didik mengenai prinsip-prinsip agama dalam kehidupan. Yang ketiga, pendidik harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam disiplin ilmu lainnya yang relevan. Ilmu ini menjadi modal utama dalam mendidik dan membekali peserta didik. Yang keempat, proses pendidikan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep-konsep dasar dan sederhana, sekecil-kecilnya ilmu, sebelum menuju pemahaman yang lebih kompleks dan mendalam, menuju pada yang tinggi. Hal itu memastikan peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan tidak merasa terbebani.
Yang kedua yaitu hadis tentang pahala mengajarkan ilmu. Hadis ini berbunyi, man 'allama ilma falahu ajru man 'amila bih la yanqusu min ajril 'amili syai'a, yang artinya barang siapa mengajarkan suatu ilmu maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, keutamaan mengajarkan ilmu, menunjukkan betapa besar pahala yang dijanjikan bagi orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Pahala ini terus mengalir selama ilmu yang diajarkannya bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain. Yang kedua, mengajarkan ilmu merupakan salah satu bentuk amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Yang ketiga, memotivasi setiap muslim yang memiliki ilmu untuk tidak ragu dalam mengajarkannya kepada orang lain, karena setiap amal baik yang dilakukan oleh orang yang diajarinya juga akan menjadi bagian dari pahalanya. Yang ketiga yaitu hadis tentang belajar dan rendah hati dalam menuntut ilmu. Hadis ini berbunyi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawadhu lima tata'allamu nabih, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, menuntut ilmu hendaknya dilakukan dengan tenang, sungguh-sungguh, dan penuh keseriusan. Ilmu yang benar akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam diri seseorang. Yang kedua, seorang penuntut ilmu harus memiliki sikap rendah hati terhadap gurunya atau orang yang mengajarkannya. Sikap ini akan memudahkan proses penerimaan ilmu dan menghormati jerih payah guru. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya adab dan etika dalam proses belajar mengajar, baik bagi peserta didik ataupun pendidik. Yang keempat yaitu hadis tentang pentingnya saling berbagi ilmu. Hadis ini berbunyi, la yatsbagi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmi, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, kewajiban berbagi ilmu, menekankan bahwa orang yang memiliki ilmu tidak pantas untuk menyembunyikannya atau mendiamkannya. Ilmu yang bermanfaat hendaknya disebarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, larangan membiarkan kebodohan. Orang yang tidak memiliki ilmu juga tidak pantas untuk berdiam diri dalam kebodohannya. Mereka memiliki kewajiban untuk terus mencari ilmu dan belajar. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dalam ilmu, menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial setiap individu dalam hal ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan umat, dan orang yang tidak berilmu memiliki tanggung jawab untuk belajar. Yang kelima yaitu hadis tentang mendidik pada anak. Hadis ini berbunyi, ma nahala walidu waladam min nahli afdola min adabin hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, penekanan pada keutamaan pendidikan, terutama pendidikan akhlak dan adab, sebagai pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya. Hadis ini mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan lebih bermanfaat jangka panjang dibandingkan dengan harta benda atau materi lainnya. Yang kedua, fokus pada pembentukan karakter, adab hasan. Menyebutkan adab hasan, pendidikan yang baik, akhlak yang mulia, yaitu esensi dari pendidikan yang paling berharga. Orang tua hendaknya memprioritaskan penanaman nilai-nilai moral, etika, sopan santun, dan perilaku terpuji pada anak-anak mereka.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab utama orang tua dalam mendidik anak, dan mereka memiliki peran krusial dalam memberikan dasar-dasar pendidikan yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.